Ketika gue mengutarakan rasa pada perempuan yang pernah gue sebut takdir. Waktu itu gue masih duduk di bangku kelas 3 sebuah SMA. Pada jam istirahat, gue iseng bertanya pada seorang teman namanya Reni. Ren, lo punya kenalan cewek yang jomblo nggak? Tanya gue. Terus dia bilang, mau ngapain lo nanyain cewek ke gue? Lo kan udah punya cewek, mau selingkuh ya? Emang sih, waktu itu gue masih menjalin hubungan dengan seorang adik kelas. Tapi lagi nggak harmonis gitu. Bisa dibilang lagi di ujung tanduk. Ya sekedar persiapan jika tiba-tiba cewek gue minta putus. Kan gue udah punya pengganti. Hitung-hitung belajar jadi playboy lah. Percakapan pun berlanjut. Ayolah Ren, gue sama cewek gue udah putus kok. Pasang muka memelas. Beneran lo udah putus? Kayaknya kemarin gue liat lo nganterin dia deh waktu pulang sekolah. Nampaknya dia tahu kalau gue berbohong. Tapi setelah melobi-lobi sekian lama akhirnya dia percaya. Terus dia bilang, ya udah, gue kenalin sama saudara gue. Tapi lo jangan mainin dia, soalnya dia cewek baik-baik. Kemudian dia ngasih nomor HP cewek itu. Yes, gue bersorak dalam hati. Saking senengnya, ingin rasanya gue melompat sambil meluk dia. Tapi nggak jadi karena keburu bel masuk. For your information, sampai detik ini gue masih ingin memeluk dia sebagai ucapan terima kasih. Tapi tak kunjung terlaksana juga, apalagi sekarang dia udah nikah. Sirna sudah harapanku. Oke, kita lanjut ke cerita. Sepulang sekolah, gue langsung SMS cewek itu dan ngajakin kenalan. Dari situ, gue tahu kalau dia bernama Yulia. Dia kakak kelas gue semenjak waktu gue SMP dulu. Dia juga udah tahu gue sejak dulu, tapi gue nggak pernah lihat dia waktu SMP. Katanya, dulu dia suka merhatiin gue gitu. Ya maklum lah, waktu SMP gue termasuk cowok populer. Setidaknya, teman sekelas gue pada tahu siapa gue, meskipun kelas yang lain nggak. Ini adalah karya epik dari Henry Setiadi, dan kita langsung masuk lebih jauh ke ceritanya. Hampir 1 minggu lebih gue SMS-an sama dia, kadang juga dia telepon gue. Semakin hari kita semakin akrab. Gue jadi tahu banyak tentang dia. Gue jadi tahu kebiasaan dia. Dia paling gak suka kalau diem tiba-tiba dituduh maling TV. Dia juga paling benci kalau baju kesayangannya dijadiin lap buat nyuci motor. Ya, itulah sedikit yang gue tahu dari dirinya. Sampai pada akhirnya cewek gue tahu kalau gue punya gebetan lagi. Dia ngambek sengambek-ngambeknya. Hampir saja saking ngambeknya dia berubah jadi super saya. Kemudian cewek gue itu minta putus dan dia benci banget sama gue. Buat kalian yang nggak tahu Super Seiya itu apa, itu adalah tokoh kartun tahun 90-an. Gue juga kaget banget, ngerasa sangat bersalah sama cewek gue. Waktu ada masalah, gue bukannya berusaha memperbaiki keadaan, gue malah sibuk nyari cewek lain. Ah, tapi nasi sudah menjadi bubur. Walaupun ketika jadi bubur namanya berubah jadi bubur ayam bukan bubur nasi. Ah, sudahlah, itu nggak usah dibahas. Pokoknya kita memilih untuk bubar. Mungkin ini jalan terbaik untuk hubungan kita. Setelah gue resmi jadi jomblo, gue makin serius sama si Yulia. Gue jadi lebih rajin main ke rumahnya, keluarganya pun sangat baik sama gue. Mereka udah nganggap gue bagian dari keluarga mereka. Sampai-sampai gue kepingin minta ditulisin di daftar penerima warisan keluarga. Tapi nggak jadi, karena nggak berani bilangnya. Dia juga kayaknya udah makin yakin sama gue. Untung aja dia nggak tahu kalau dulu gue hanya jadiin dia pelarian saat gue ada masalah sama cewek gue. Semakin hari, dia semakin baik sama gue. Dia sungguh perhatian dan penuh kasih sayang. Dia bisa membuat gue melupakan semua masalah dan masa lalu gue. Gue jadi makin suka sama dia. Pokoknya dia cewek idaman banget deh. Sampai pada akhirnya, gue memberanikan diri untuk menembak dia. Waktu itu tanggal 10 Oktober 2010. Tanggal yang sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Raisa dan Isyana. Gak mau kehilangan momen berharga itu, gue langsung nyamperin dia ke rumahnya. Dan dengan penuh keyakinan, akhirnya gue bilang, Yul, kita kan udah lama deket, dan udah tahu kepribadian kita masing-masing. Jadi, gimana kalau kita jadian? Mendengar ucapan gue, dia kayak yang kaget gitu. Mungkin percaya dan gak percaya sama gue. Dia bilang, kamu serius mau kita jadian? Bukan karena ini tanggal cantik kan? Mampus kenapa dia bisa ngeh sih tentang tanggal ini? Gumam gue dalam hati.
Tapi gue jujur aja sama dia. Ya Yul, mumpung tanggalnya lagi cantik, kenapa nggak kita ciptain momen yang indah? Kalau kita jadian sekarang kan kita jadi mudah aja buat ngingetnya. Ini tanggal langka loh, rayu gue. Tapi kamu juga harus tahu kalau perasaan aku ke kamu serius kok, nggak main-main. Aku beneran suka sama kamu dan aku mau jadi pacar kamu. Nampaknya ucapan gue bisa membuat dia percaya kalau gue memang serius. Akhirnya dia menerima cinta gue dan jadian sama gue. Waktu itu gue sangat bahagia karena telah mengukir sejarah baru dalam perjalanan hidup gue. Hari-hari gue jadi makin berwarna setelah gue jadian sama dia. Gue makin nyaman sama dia. Begitu juga sebaliknya. Kita berdua saling melengkapi kekurangan masing-masing. Pokoknya indah deh. Hari berganti minggu, kemudian berganti bulan, kita semakin menyatu. Sampai pada akhirnya gue ngerasa ada yang aneh sama diri gue. Menginjak bulan ketiga, gue ngerasa makin aneh. Perasaan gue ke dia perlahan luntur. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Mungkin benar kata Raditya Dika dalam sebuah bukunya yang menyebutkan, cinta itu bisa kadaluarsa. Dan itu terjadi sama hubungan ini. Semakin kesini, hubungan kita semakin hambar. Gue makin menjauhkan diri darinya. Gue bersikeras, gak mau nyakitin dia, tapi namanya hati gak bisa dibohongi. Rasa ini telah tiada. Meski gue berusaha tetap mencintai dia, tapi gue gak bisa. Perlahan dia menyadari perubahan dalam diri gue. Dia minta kejelasan tentang hubungan ini. Tapi gue memilih diam. Gue gak pernah lagi balas SMS dia. Gue gak pernah lagi ngangkat telepon dari dia. Hingga akhirnya dia menyerah. Kita berdua memang tidak bisa bersama. Aku dan dia sama-sama saling menjauh dan mungkin saling melupakan. Dan itu semua karena gue. Karena sikap gue, karena keegoisan gue, kita berakhir tanpa kata putus. Hanya saling diam tanpa ada penjelasan. Sejak saat itu, gue mulai sadar betapa pecundangnya gue. Betapa begonya gue udah menyanyiakan wanita yang tulus sayang sama gue. Tapi apa daya, semua itu sudah terjadi, dia terlanjur sakit hati. Dan kata maaf pun belum sempat gue ucapkan. Kini sudah 7 tahun berlalu, gue dan dia sudah tumbuh menjadi sesuatu yang baru. Yang baru bahkan saat ini dia telah menikah dan memiliki seorang putri yang begitu lucu. Gue sungguh bahagia melihat keadaan dia saat ini. Tuhan memang adil. Dia yang dulu telah gue sia-siakan, kini telah hidup dengan harmonis. Mungkin juga ini adalah jawaban Tuhan bahwa wanita yang baik akan mendapatkan lelaki yang baik juga. Gue memang gak pantas untuknya. Jadi guys, menurut aku ini adalah sebuah cerita sederhana, tetapi membawa pelajaran yang sangat mendalam buat kita pelajari di sini. Ada sebuah pesan yang bagus banget untuk kita renungi, bahwa pasangan kita itu sebenarnya nggak terlalu jauh sama kita sendiri. Pasangan kita biasanya adalah cerminan dari kepribadian dan diri kita. Jadi kalau pasangan kalian nyebelin, kalian harus ngaca tuh, mungkin kalian juga nyebelin. Thank you banget udah nyimak cerita ini, sampai ketemu di konten berikutnya secepatnya.